Yes, yes, yes. Adik-adik sudah siap belum sih untuk memuji Tuhan? Sekolah minggu kali ini adik-adik ditemani oleh Kak Joy, Kak Satrio, dan Kak Sony. Adik-adik, coba deh lihat udara di luar. Adem nggak sih? Coba deh adik-adik lihat di luar. Ada matahari dan burung nggak? Semua itu ciptaan siapa sih? Betul adik-adik, itu ciptaan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Surya Bersinar. Pakai gerakan ya adik-adik. Surya bersinar. Coba dong sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang telah Tuhan Yesus berikan buat kami anak-anak-Mu, hingga kami bisa bersekolah minggu dengan hari yang cerah dan udara yang segar. Sebentar kami akan memulai, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya dong, siapa yang pagi hari ini bangun tidur langsung sapa mama, papa, dan adik dan kakaknya? Kak Sony ada sapa mama, papanya? Ada dong. Kak Satrio? Sama. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik kita bernyanyi, mau menyapa Tuhan Yesus dan teman-teman kita dengan menyanyikan lagu Apa Kabar? Adik-adik bisa berpasangan sama kakak atau adiknya ya. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Karena kondisi saat ini kita masih online, adik-adik bisa titip uang persembahan ke mama papanya ya. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Buka Alkitab. Bila
wabarakatuh. Kakak mau sapa adik-adik lagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, sukacita banget ya adik-adik ya. Kita sudah nyanyi tadi sama Kak Joy dan juga ada Kak Sony dan Kak Satrio. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab untuk hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke minggu ke-5 Oktober. Wah, nggak terasa adik-adik, kita mulai di minggu pertama bulan Oktober dan sekarang udah minggu ke-5. Berarti sudah begitu banyak tokoh Alkitab yang kita kenal lebih lanjut. Dan hari ini kakak mau tambahin lagi satu tokoh Alkitab untuk adik-adik kenal. Nah adik-adik, tema hari ini kita ambil dari bahan Pekan Keluarga. Hari ini kita akan membahas satu orang tokoh yang kakak yakin adik-adik sudah familiar, yaitu Musa. Siapa yang gak kenal Musa? Gak mungkin. Kalau kelas remaja kakak yakin semuanya pasti tahu tentang Musa. Nah adik-adik, kita hari ini mau mempelajari tentang Musa. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan dulu Alkitabnya dan juga buku catatan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu ya adik-adik ya. Judul perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dulu dan pikiran. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami ya Bapa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu yang boleh ada. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap kami, agar kami dapat mendengarkan, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati Kak Suri yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan juga dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, Keluaran 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Boleh disimak ya adik-adik ya. Judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhannya. Nah adik-adik, kakak yakin adik-adik sebenarnya udah tahu nih kisahnya, tapi kita mau bahas lagi. Adik-adik, Musa ini adalah anak dari perempuan Ibrani adik-adik, dimana perempuan Ibrani ini adalah orang
Israel, bangsa Israel. Nah, pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel ini masih mengalami perbudakan adik-adik. Mereka masih ditindas oleh bangsa Mesir. Pada saat itu, rajanya di Mesir adalah Raja Fir'aun. Ketika itu, Raja Fir'aun menyadari bahwa orang-orang Israel ini bertambah banyak jumlahnya. Begitu banyak anak-anak yang lahir, dan itu adalah laki-laki adik-adik. Untuk itu, karena Raja Firaun ini takut bangsa Israel bisa memberontak dan mengalahkan dia membuat keputusan, dia memberikan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel ini tidak bertambah banyak, tidak bertambah kuat, dan tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan atau memberontak kepada pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, pada masa itu lahirlah Musa dari ayah dan ibu yang merupakan orang Israel adik-adik. Sesuai peraturan, seharusnya Musa ini harus dibunuh karena Musa ini adalah bayi laki-laki sesuai peraturan yang diberikan oleh Raja Fir'aun tadi adik-adik. Tapi ibunya merasa tidak tega sehingga dia menyembunyikan anaknya selama 3 bulan lamanya. Dia sembunyikan, dia tidak bilang kalau dia melahirkan anak laki-laki agar anaknya ini tidak dibunuh adik-adik oleh bangsa Mesir. Tapi ketika sudah 3 bulan, ibunya merasa wah udah nggak mungkin lagi nih untuk menyembunyikan terus anaknya gitu kan. Untuk itu ibunya ini mengambil sebuah peti untuk meletakkan Musa di dalam peti tersebut. Lalu peti tersebut ditaruh di atas teberau adik-adik. Nah, teberau ini sendiri adalah nama tumbuh-tumbuhan. Kakak akan tampilkan gambarnya di sini. Ini adalah teberau. Nah, teberau ini berada di Sungai Nil adik-adik. Jadi bayi Musa yang ada di dalam peti itu ditaruh di situ, jadi nggak kemana-mana, nggak hanyut, nggak hilang gitu ya. Nah, adik-adik, di Alkitab ini diceritakan juga bahwa kakaknya si Musa ini memperhatikan dari jauh, dia memantau apa yang akan terjadi kepada adiknya adik-adik. Lalu singkat cerita, ada putri dari Firaun adik-adik, putri dari Raja Firaun, dia ke Sungai Nil untuk mandi adik-adik bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu dia melihat peti itu dan dia bertanya-tanya, wah apa nih yang di dalam peti ini? Lalu dia meminta ke dayang-dayangnya yang perempuan untuk mengambil peti itu, dan ketika dia membuka tutupnya, dia melihat ada seorang bayi kecil yang tadi dikatakan parasnya cantik, padahal dia laki-laki adik-adik ya, tapi dia cantik. Ya bisa kita bilang dia ganteng lah gitu, bayi yang lucu, yang ganteng, yang menggemaskan adik-adik. Dan ketika dia buka itu, bayi itu menangis adik-adik. Nah, putri Firaun ini ketika melihat bayi itu menangis, dia merasa kasihan dan dia langsung menyayangi bayi itu adik-adik. Dan dia berpikir dan dia tahu bahwa bayi ini kemungkinan adalah bayi dari orang Ibrani atau orang Israel. Nah, kakaknya tadi nih yang memantau dari kejauhan melihat, wah kayaknya putri Firaun yang menemukan adik aku tuh sayang nih sama adikku, kayaknya dia suka nih sama adikku. Lalu dia menghampirilah putri Firaun beserta dengan dayang-dayangnya. Nah, terus dia tanya nih ke putri Firaun, "Putri Firaun, apakah aku perlu memanggilkan perempuan-perempuan Ibrani yang bisa memberikan susu atau memberikan ASI kepada bayi ini?" gitu. Nah, putri Firaun ini setuju dong. Dia bilang, "Oh iya, tolong dong cariin." Karena dia tadi udah terlanjur sayang nih sama si Musa. Dia seneng ngelihat bayi ini. Wah, bayinya tuh cakep, bayinya tuh manis. Dan karena dia juga menangis, dia menjadi lembut hatinya adik-adik. Dia tidak tega kalau bayi yang selucu ini, semanis ini harus dibunuh adik-adik. Nah, untuk itu dia setuju untuk dicarikan ibu untuk menyusui Musa. Pada akhirnya si kakaknya si Musa ini memanggil ibunya adik-adik untuk menyusui Musa. Jadi Musa ini akhirnya dirawat oleh ibu kandungnya dengan tidak terancam adik-adik, tidak dikejar-kejar untuk dibunuh. Karena putri Firaun yang mau untuk Musa ini hidup dan diselamatkan. Lalu ketika si Musa ini akhirnya sudah cukup besar, akhirnya putri Firaun mengangkat Musa sebagai anaknya dan menamainya Musa adik-adik. Jadi sebelum itu dia belum kasih nama ya. Tapi ketika sudah besar, dia angkat menjadi anaknya, lalu dia beri nama Musa, yang artinya aku telah menariknya dari air. Nah, sampai segitu adik-adik cerita dari firman Tuhannya ya.
sekarang apa sih yang bisa kita pelajari adik-adik dari kisah ini? Adik-adik, kita sama-sama tahu ya bahwa bangsa Israel ini terjebak untuk menjadi budak dari bangsa Mesir dalam waktu yang cukup lama adik-adik. Nah, jadi kita bisa simpulkan juga bahwa kehadiran Musa ini menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena pada akhirnya nanti kalau adik-adik ingat, Bapak Musa ini ketika dia sudah dewasa adik-adik, dia akhirnya akan memimpin bangsanya, bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini? Kita mau sama-sama belajar adik-adik bahwa Musa ini dari kecil, dari dia bayi, sudah menjadi bagian dari rencana penyelamatan Tuhan untuk bangsa Israel adik-adik. Jadi bayi Musa ini lahir dengan tujuan yang baik adik-adik, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel, dengan cara yang sangat unik ya adik-adik ya. Kalau misalnya ibunya tidak menaruh dia di atas sungai dan dia tidak ditemukan oleh putri Firaun, pasti dia akan dibunuh oleh tentara Mesir karena perintah dari Raja Firaun. Tapi adik-adik, Tuhan tidak membiarkan itu terjadi adik-adik. Tuhan membuat Musa selamat dan Tuhan mempersiapkan Musa untuk menyelamatkan bangsanya di hari yang akan datang adik-adik. Nah adik-adik, dari tema kita pada hari ini, tema kita adalah Big or Small, Short and Tall, semua dicintai Tuhan. Tema kita ini sama seperti lagu Big or Small, Short and Tall ya adik-adik ya. Di lagu itu dikatakan apa sih adik-adik? Mau kamu besar, mau kamu kecil, mau kamu pendek, mau kamu tinggi, semuanya itu disayang oleh Tuhan adik-adik. Seperti bayi Musa ini masih kecil adik-adik, tapi Tuhan menyayanginya. Nah, sama seperti adik-adik dan juga kakak dan siapapun di dunia ini, mau yang masih bayi, mau yang sudah SD atau mau yang sudah nenek-nenek, semuanya Tuhan sayang dengan caranya adik-adik. Jadi adik-adik, kita mau belajar untuk menyadari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja sih yang merupakan bukti dari kasih Tuhan untuk kehidupan kita? Tuhan memelihara kita adik-adik dari kita bayi, ya kan, sampai kita sudah sebesar ini. Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui orang tua kita adik-adik. Nah, kita juga mau yakin dan percaya, sama seperti Musa, hidup kita akan dipelihara Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang tidak terduga adik-adik. Nah, Tuhan memelihara kita melalui orang tua, kakak, dan adik, juga dengan lingkungan, teman-teman. Tuhan memberikan pemeliharaan itu melalui orang-orang di sekitar kita adik-adik. Untuk adik-adik kelas remaja, kita boleh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk kita bisa bersekolah adik-adik, mencari ilmu untuk masa depan kita. Sekolahnya nggak gratis adik-adik, walaupun misalnya yang sekolahnya gratis juga pasti ada kebutuhannya kan, harus beli baju, harus beli sepatu, harus beli buku. Terus untuk adik-adik yang sekolahnya bayarnya juga harus mahal adik-adik, belum lagi ongkos, uang jajan. Itu semua Tuhan sediakan adik-adik melalui orang tua yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Untuk itu adik-adik semua, kita diajarkan untuk tidak khawatir dan kita mau menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Bentuk penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita, siapapun kita adik-adik, diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Nah, poin selanjutnya yang bisa kita pelajari adik-adik, kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana besar untuk kehidupan kita, bahkan dari kita masih kecil adik-adik. Seperti Musa adik-adik, Tuhan sudah merancangkan hidupnya dari dia bayi adik-adik. Jadi dia diselamatkan, karena kalau misalnya Tuhan tidak menyelamatkannya, Musa pasti tidak ada, karena tentara Mesir pasti akan membunuhnya. Tapi karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya, Tuhan menyelamatkan Musa melalui putri Firaun ya, sehingga Musa akhirnya diangkat menjadi anaknya, dan dia bahkan menjadi bangsawan Mesir karena dia menjadi anak dari putri Mesir adik-adik.
Lalu Tuhan mempersiapkan dia sedemikian rupa untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel. Itu semua merupakan penyertaan Tuhan kepada kehidupan Musa sesuai dengan rencana yang disiapkan oleh Tuhan untuk hidupnya Musa. Jadi kita mau percaya adik-adik bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita, dan kita mau untuk mengikuti rencana itu, kita bersedia untuk mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Oke? Luar biasa. Berkaitan juga dengan cerita minggu lalu, kita belajar tentang Bapak Hizkia yang akhirnya diberikan kesempatan hidup kedua oleh Tuhan. Selama 15 tahun dia masih bisa diberikan hidup lagi. Nah adik-adik, belajar dari kisah itu, Tuhan mau kita semua bisa mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya adik-adik. Untuk adik-adik yang saat ini masih bersekolah, adik-adik manfaatkan waktu sekolah adik-adik, belajar dengan rajin dan tekun adik-adik ya, biar masa depan adik-adik bisa terjamin, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai kita di setiap umur, di setiap waktu di hidup kita adik-adik ya. Oke adik-adik, cerita Alkitabnya, firman Tuhannya sudah selesai sampai di sini. Kak Suri mohon pamit ya. Jadi bulan depan nanti yang ngajar akan Kak Steven. Sampai ketemu adik-adik, mungkin di bulan selanjutnya atau di bulan-bulan selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Atau adik-adik juga doakan biar keadaan semakin baik, kita bisa ketemu langsung di sekolah minggu. Oke adik-adik, terima kasih untuk 1 bulannya sudah mendengarkan cerita Alkitab, sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Semoga adik-adik semua firman yang diberikan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik, semua bisa menjadi teladan bagi kehidupan adik-adik, dan adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dimanapun berada. Adik-adik yang belum mengumpulkan wayang, kakak masih tunggu adik-adik untuk mengumpulkannya, karena kita mau pakai untuk Natal. Adik-adik segera dikumpulkan ya, dikumpulkannya di pastori, dan nanti berkabar sama kakak kalau udah adik-adik kumpulkan. Oke? Terima kasih. Oke adik-adik, kakak akan kembalikan ke Kak Joy untuk bernyanyi. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik udah dengar kan ceritanya? Adik-adik tadi ceritanya tentang apa sih? Ya, benar banget. Tentang bayi Musa yang sudah diselamatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti adik-adik juga, walaupun masih kecil, adik-adik juga tetap dipelihara dan disayang oleh Tuhan. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan telah memelihara anak-anak-Mu hingga dari awal, pertengahan hingga akhir kami dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu agar apa firman Tuhan yang telah didengar pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.